Hai, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah. Yang pertama itu ada dipengaruhi oleh situasi politik, masalah ekonomi, dan kondisi geografi. Kita masuk ke situasi politik dulu. Jadi, situasi politik ini mengacu ke bagaimana pemerintahan dan kekuasaan diatur dalam suatu negara atau wilayah. Perubahan dalam politik, seperti penguasa baru atau sistem pemerintahan yang beda, itu bisa mempengaruhi cara hidup dan tindakan masyarakatnya. Contoh, di masa lalu, ketika ada perubahan penguasa atau kerajaan berkuasa, masyarakat mungkin mengalami perubahan dalam hukum, pajak, atau wajib militer. Mereka tuh harus menyesuaikan diri dengan situasi politik baru yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian kita masuk ke masalah ekonomi. Jadi, masalah ekonomi ini mencakup segala hal yang terkait dengan uang, pekerjaan, perdagangan, dan cara memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kesempatan kerja, tingkat kemakmuran, dan stabilitas sosial. Contoh, ketika suatu negara mengalami kemerosotan ekonomi, orang mungkin mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Situasi ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi tindakan manusia dan cara hidup mereka. Kemudian kita masuk ke kondisi geografi. Jadi, kondisi geografi itu mencakup lingkungan fisik dan alam di sekitar atau di suatu tempat, seperti gunung, sungai, dan iklim. Kondisi ini itu dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan lingkungan dan membentuk gaya hidup mereka. Contoh, di daerah pegunungan, masyarakat mungkin akan mengembangkan cara bertani yang berbeda karena tanah mereka yang bergunung-gunung. Sementara di daerah pesisir, masyarakat mungkin mengandalkan hasil laut untuk hidup karena mereka dekat dengan laut. Dan kaitannya dengan sejarah itu adalah seperti membaca kisah-kisah tentang bagaimana perubahan pengaruhi cara hidup dan perilaku orang-orang di masa lalu. Nah, dari situ kita dapat belajar tentang nilai-nilai dan cara berpikir suatu masyarakat. Serta ngerti nih betapa kompleksnya faktor-faktor yang membentuk kehidupan manusia. Oke, contoh lagi deh. Jadi pikirkanlah kalau kamu tuh lagi tinggal di sebuah desa. Di desa itu terdapat seorang penguasa yang memerintah dan membuat aturan-aturan. Situasi seperti ini itu disebut situasi politik. Jika penguasa tersebut berubah atau lagi ada perang, maka cara hidup kamu dan masyarakat yang ada di sekitar kamu tentu juga akan berubah. Selain itu, jika desa kamu memiliki masalah ekonomi, seperti sulit mencari pekerjaan atau harga-harga yang mahal, ini juga bisa mempengaruhi kehidupan dan masyarakat di daerah kamu. Misalnya, mungkin kamu dan tetangga kamu itu harus cari kerjaan yang lebih jauh karena di desa kamu itu lowongan pekerjaannya hampir tidak ada atau sedikit. Kemudian, perhatikan juga kondisi geografi di sekitarnya. Jika di desa kamu berada di daerah pegunungan, cara bercocok tanam dan hidup masyarakat tentu akan berbeda dari desa yang berada di pesisir atau dekat sungai. Sekarang kita masuk ke perbedaan nilai pada masa lalu. Sekarang coba bayangin kita lagi ada di suatu pasar. Di sana kita bisa lihat nih banyak pedagang dan pembeli yang saling berinteraksi. Di zaman dulu itu pasar juga ada. Tapi mungkin beda banget sama pasar yang sekarang. Contohnya di zaman dulu tuh orang mungkin nggak pakai teknologi canggih kayak sekarang. Mereka nggak punya ponsel pintar atau internet.
Jadi cara mereka berkomunikasi dan mencari informasi itu tentunya pasti beda. Selain itu, nilai atau pandangan orang-orang zaman dulu itu bisa beda sama yang sekarang. Mungkin ada perbedaan dalam cara mereka memperlakukan perempuan, menghadapi perbedaan suku atau agama, atau memperlakukan hewan dan lingkungan. Jadi, dari sejarah kita bisa belajar banyak tentang hal-hal yang baik dan buruk dari masa lalu. Kita bisa lihat kesalahan yang pernah terjadi dan berusaha menghindarinya agar tidak terulang di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Jadi, paham sejarah tuh bisa bikin kita lebih menghargai nilai-nilai yang kita miliki saat ini. Kita bisa lihat perkembangan masyarakat dan bagaimana kita bisa hidup lebih baik sekarang nih berkat pengalaman dan perubahan dari masa lalu. Oke, contoh lagi nih. Coba bayangin, itu zaman dulu pasti beda banget sama yang sekarang. Orang-orang dulu tuh gak punya teknologi keren kayak kita yang sekarang. Kayak ponsel pintar ataupun internet. Jadi cara hidup dan nilai-nilai mereka juga pasti beda. Contohnya, mungkin dulu ada aturan atau cara perlakuan yang gak sejalan dengan apa yang kita yakini sekarang. Misalnya, mereka mungkin gak memberikan hak yang sama untuk perempuan atau orang suku atau agama lain. Ini adalah hal yang gak bagus kan? Tapi tenang, sekarang kita bisa belajar dari sejarah dan tahu apa yang perlu dihindari. Dengan memahami masa lalu, kita jadi bisa bikin perubahan yang lebih baik. Kita bisa menghargai semua orang, terlepas dari perbedaan suku, agama, ataupun jenis kelamin. Kemudian ada mengetahui identitas diri dan kelompok. Jadi paham identitas itu kayak kita tahu siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Contohnya, coba bayangin kita ada di keluarga besar yang punya tradisi atau cerita-cerita khusus. Nah, itu adalah bagian dari identitas kita sebagai keluarga. Selain itu, kita juga punya identitas sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat dan bangsa. Misalnya, kita sebagai warga Cirebon, kita punya ciri khas dan nilai-nilai tertentu sebagai anak dari Cirebon nih. Anak orang Cirebon itu kan. Paham identitas itu penting, karena bikin kita lebih tahu tentang akar budaya kita dan nilai-nilai yang kita punya. Gak cuma itu, kita juga bisa merasa lebih dekat dengan keluarga dan masyarakat. Kita jadi lebih terhubung dan saling menghargai satu sama lain. Contohnya, saat kita tahu tentang sejarah keluarga kita bisa lebih menghargai nenek moyang kita dan cerita-cerita dari masa lalu. Itu bisa bikin ikatan sosial di antara keluarga jadi lebih dekat, karena kita merasa jadi bagian dari keluarga yang punya cerita dan sejarah bersama. Jadi intinya, paham tentang identitas itu penting banget buat kita jadi pribadi yang lebih kuat dan penuh nilai-nilai yang baik. Kita jadi tahu siapa diri kita dan menghargai akar budaya, serta merasa terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang kita masuk ke mempelajari memori dan tradisi. Sekarang kita coba bayangin lagi, kita lagi ada di dapur rumah nih. Di situ ada tempat lemari, tempat ibu kita menyimpan resep-resep masakan keluarga dari generasi ke generasi. Nah, itu kayak memori dan tradisi dari masa lalu yang diwarisin ke kita. Contohnya, mungkin resep bakso khas keluarga kita itu udah ada dari zaman dulu. Nah, itu adalah tradisi masakan yang kita terima dari orang tua atau kakek nenek kita. Kita nggak mau sampai lupa sama resepnya kan? Jadi kita belajar dan simpan baik-baik biar resep itu bisa diwarisin ke generasi yang selanjutnya. Jadi sejarah itu seperti lemari sih. Kita bisa lihat catatan dan cerita-cerita dari masa lalu.
kita bisa belajar tentang perjuangan nenek moyang kita, cara hidup mereka, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Itu semuanya membentuk kondisi hidup kita yang sekarang. Dari sejarah, kita bisa paham kenapa kita punya kehidupan yang sekarang. Misalnya, kenapa kita tinggal di daerah tertentu, punya bahasa dan budaya tertentu, atau menghadapi perubahan zaman. Itu semua ada hubungannya sama cerita-cerita masa lalu yang kita pelajarin. Selanjutnya, itu kecakapan berpikir kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. Sekarang coba bayangin kamu tuh lagi main game. Jadi kamu tuh harus pintar-pintar berpikir biar kamu bisa menang. Itu namanya berpikir kritis. Kreatif dan imajinatif itu kayak kamu bisa bikin strategi atau ide-ide baru yang gak biasa tapi keren. Misalnya, kamu tuh punya cara unik untuk menyelesaikan masalah di dalam game. Kemudian, kamu juga kadang-kadang itu merenungin nih, apa yang udah kamu lakuin di game tadi. Itu namanya berpikir reflektif. Jadi, kamu bisa belajar dari pengalaman dan gak lagi-lagi nih jatuh ke perangkap yang sama. Jadi, sejarah tuh juga bisa bikin kita jadi lebih pintar. Dari sejarah, kita bisa belajar banyak tentang peristiwa dan keputusan yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian, sejarah tuh bisa bikin kita berpikir kritis dan menilai apa yang baik dan buruk dari masa lalu. Selain itu, sejarah juga punya banyak cerita dan inspiratif. Di situ, kita bisa jadi kreatif dan imajinatif untuk mikirin solusi dan ide-ide baru buat di masa yang akan datang. Contohnya, cerita-cerita tentang pahlawan atau orang-orang hebat di sejarah bisa bikin kita terinspirasi untuk jadi orang yang lebih baik. Terus, dengan berpikir reflektif tentang sejarah, kita bisa belajar dari kesalahan yang pernah terjadi. Jadi, kita nggak bakal nih ngulangin kesalahan yang sama di masa kini ataupun yang akan datang. Selanjutnya adalah kecakapan ilmiah dalam mendalami sejarah. Jadi nih, ceritanya kamu lagi main detektif atau lagi jadi detektif kecil nih. Nah, detektif itu kan punya kecakapan khusus untuk menyelesaikan masalah atau mencari tahu hal-hal yang terjadi. Contohnya, saat jadi detektif, kamu tuh harus bisa mencari sumber informasi yang penting buat kasus yang kamu hadapi. Itu namanya heuristik. Kamu bisa tanya teman atau cari di internet untuk dapetin petunjuk dan informasi yang berguna. Terus nih, kamu juga harus teliti dan cermat dalam memilih sumber informasi. Jadi, kamu harus bisa memilih sumber yang terpercaya dan valid. Kamu bisa nanya ke orang dewasa atau guru untuk bantu verifikasi informasi yang kamu dapat. Setelah itu, saat kamu punya semua petunjuk dan informasi, kamu harus bisa menganalisis nih sumber itu dengan baik. Jadi, kamu bisa menarik kesimpulan atau pendapat sendiri berdasarkan informasi yang kamu dapetin. Nah, sejarah tuh kayak itu juga, kayak lagi jadi detektif. Dari sejarah, kita belajar cara mencari informasi, memilah sumber yang kredibel, dan menganalisis data sejarah. Itu semua penting buat kita pelajari, biar kita tuh jadi pintar dan kritis dalam menghadapi informasi dari masa lalu. Oke, sekian dan bye-bye.